Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnes Bernadette Queen dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan orasi mengenai demokrasi di Indonesia saat ini. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah pandangan atau konsep politik dalam pemerintahan yang melibatkan warga negara atau rakyat karena memiliki hak dan kewajiban. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi ini adalah kata yang begitu sering diucapkan. Namun, makin banyak ia dibahas, makin terasa pula betapa sulitnya mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Pelaksanaan demokrasi memang tidak sederhana. Banyak tahapan dan rincian yang syarat tata cara. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia pun berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, hingga demokrasi presidentil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintah tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Meski Indonesia dipuja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, nyatanya indeks demokrasi Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2020, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai angka 6,3, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya politik identitas yang naik dan penurunan kebebasan sipil. Hal-hal ini bukan saja menurunkan indeks demokrasi tanah air, tapi juga memecah belah Indonesia. Orang-orang yang ingin menjalankan politik identitas merasa ada ketunggalan dalam identitas. Selalu ingin memasakkan satu cara berpikir bahwa identitas itu tunggal. Ini akan mengikis pluralisme dan menciptakan perselisihan. Lalu menurunnya kebebasan sipil. Seperti halnya intimidasi yang terjadi pada BEM UI, seniman mural yang tidur tak nyenyak setelah gambarnya viral, dengan adanya kriminalisasi aktivis saat demonstrasi, disahkan UU ITE, di mana dalam penerapannya banyak kontroversial. Lalu ketika anggota DPR berbicara menolak Omnibus Law, pimpinan malah matikan mic dengan santai. Mencanangkan jabatan presiden 3 periode di saat rakyat susah walaupun menabrak regulasi, nanti direvisi. Mengambil alih kepemimpinan partai di saat yang lain sibuk mengurusi pandemi yang tak usai. Menyunat bantuan sosial untuk rakyat di saat perekonomian keluarga sedang sekarat. Ini beberapa hal yang mencederai demokrasi. Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Jadi, ini pesta demokrasi atau tragedi demokrasi. Dari sini, perlu adanya evaluasi oleh pemerintah mengenai bagaimana menjalankan sistem demokrasi yang baik untuk keseluruhan pihak. Jangan hanya menajamkan hukum pada rakyat, tapi sadarkan juga para pejabat. Untuk apa ada perwakilan rakyat jika suara rakyat diredam dan malah memutuskan diam-diam? Untuk apa diadakan sistem demokrasi jika ruang kesempatan bagi rakyat tidak tersedia dan dalam praktik rakyat hanya punya pilihan untuk menerima? Harapan saya adalah agar rakyat Indonesia dan pemerintah bisa kompak dan akrab dalam menjalankan sistem demokrasi. Tidak hanya memutuskan sebelah pihak tanpa mempertimbangkan pendapat rakyat. Ayo kita sama-sama membuat Indonesia menjadi negara demokrasi yang penuh. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Salam demokrasi. Terima kasih.